Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hanif di sini ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial lagi dan membagikan sebuah aplikasi. Ya, setelah kemarin saya bagikan aplikasi administrasi sekolah ya. Dan ternyata banyak yang komentar mau dengan aplikasi rapot deep learning ya, rapot untuk PAUD ya, rapot berupa narasi. Oke. Langsung aja kita langsung ke tutorialnya ya. Seperti biasa nanti link aplikasinya saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita buka Google Chrome-nya dan jangan lupa juga pastikan sudah login ke Gmail ya. Seperti yang kemarin ya, kita login ke Gmail dulu. Setelah itu kita pastikan aplikasinya di sini ya. Lalu continue to the app gitu ya. Nah, tampilannya nanti seperti gini ya. Oke, tampilannya seperti gini. Kita langkah pertama mungkin menginput data sekolah dulu ya, data sekolah dulu. Ini misalkan contohnya ya, kita contoh ini ya, berapa, kepala sekolahnya siapa ya, misalkan gini ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Lalu simpan profil ya. Nah, simpan kan nanti. Nah, kita bisa menginput datanya dulu semuanya. Data anaknya kita isi dulu semuanya, ditambah anak di sini. Nah, ini nanti kalau sudah ini siapa lagi, misalkan di sini Nina, tanggal lahirnya berapa, 2 Januari misalnya. Nah, ini hasilnya berapa, ini contoh ya teman-teman ya. Nomor induknya, kelompoknya, kelompok berapa, lalu simpan data gitu ya. Kalau sudah ini kita input data guru. Nah, di sini ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mengisi ini dihapus dulu aja semua ya, dihapus dulu ya. Ini sudah saya berikan contohnya. Misalkan di sini kita tambah guru lagi satu, namanya ketika, terus mengajarnya di kelompok B misalkan ya, simpan data. Oke. Nah, setelah kita mengisi semuanya, data anak, data guru, data sekolah, kita baru melangkah ke pembuatan rapotnya di manajemen rapot ini ya. Nah, di sini misalkan ini sudah terbuat ini ya, Susilo ini ya. Nah, ini misalkan Hanif ini belum disusun. Nah, kita klik aja langsung ini belum disusun misalkan di sini ya. Nah, di sini semester apa, semester ganjil atau semester genap gitu ya, tahun ajarannya berapa misalkan. Nah, guru pengampu ini kita gurunya siapa nanti, misalkan ini yang kelompok B ya. Kehadiran misalkan diisi bisa sakit 2, izin 1 gitu aja ya. Nah, ini raport ini kan nanti berupa narasi ya, ya. Makanya ini saya berikan isian karena nantinya tujuan saya untuk memberikan isian ini, misalkan di sini ringkasan umum, kekuatan utama, area stimulasi dan detail 8 dimensi profil Pancasila gitu ya. Nah, kenapa saya berikan ini? Karena setiap anak kan berbeda-beda nanti hasilnya ya, tergantung kemampuan anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Yang tahu ini teman-teman semua sebagai gurunya. Nah, misalkan di sini ringkasan umum adalah ini contoh perkembangan anak itu selama sekolah itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sampaikan di sini, tulis di sini gitu ya. Jadi nanti narasinya juga berdasarkan hasil isian kita gitu ya. Jadi kekuatan utamanya apa, di sini saya beri
apa yang paling menonjol dari anak, ini kelebihannya ya. Ya, kelebihannya apa, kekuatan utamanya, pintar menggambar atau apa gitu ya. Terus area stimulasi apa yang perlu ditingkatkan. Nah, yang perlu ditingkatkan apa, kekurangannya dia yang perlu ditingkatkan. Tulis di sini. Oke. Nah, di sini detail 8 dimensi. Misalkan di sini kita besarkan ya. Ini contoh. Ya. Dalam agama dan budi pekerti, catatannya apa ini? Nah, anak ini dalam hal dimensi agama dan budi pekerti ini apa yang perlu mungkin kelebihannya atau kekurangannya gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat contoh, misalkan isinya di sini ini di sini misalkan ini saya pakai contoh ini ya. Anak menunjukkan perkembangan yang baik selama 1 semester, ia mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, seperti ini kan. Sudah, tulis saja di sini. Ini contoh ya teman-teman. Ini yang tahu semua perkembangan anak itu adalah teman-teman sebagai gurunya, ya. Nah, jadi jangan mencontoh yang sekiranya apa yang saya contohkan ini. Yang tahu perkembangannya teman-teman. Ini saya hanya memberikan contoh ini. Kekuatan utama ini Anda mempunyai sosial yang baik, mudah bergaul. Nah, ini kan ini ya, masukkan ke sini kekuatan utamanya. Nah, stimulasi apa yang perlu ditingkatkan. Akan di sini perlu dalam fokus saat mengikuti kegiatan serta keberanian untuk menyampaikan pendapat di dalam kelompok. Nah, ini contoh ya. Udah kita masukkan di sini. Lalu kita mengisi ini 8 dimensi agama dan budi pekerti. Nah, kan ini Ananda mulai terbiasa mengucapkan doa sebelum dan setelah kegiatan. Nah, ini kan terbiasa. Misalkan anak belum menguasai doa atau membaca Al-Quran atau apa gitu ya. Ini tergantung teman-teman ya nanti ya. Ini contoh aja ini. Kita masukkan di sini ya. Lalu jati diri. Ya. Ananda menunjukkan rasa percaya diri yang mulai berkembang, yang mampu melakukan beberapa kegiatan mandiri barang miliknya. Oke. Kita masukkan. Ya, sosial dan kerjasama. Ini saya memberikan contoh, Anda dapat bermain bersama teman, berbagi mainan. Nah, ini kan juga nih biasanya. Mungkin kalau ada kekurangan ya tulis saja, sampaikan di situ, tulis kekurangannya apa. Ya. Lalu komunikasi. Komunikasi di sini saya membuat contoh nih, kemampuan komunikasi Anda berkembang dengan baik, ia mampu menyampaikan. Dan di sini masukkan aja, tulis saja di sini ya. Ya, komunikasi. Oke. Lalu kognitif. Kognitif, Ananda menunjukkan kemampuan berpikir yang baik seperti mengenal warna, bentuk. Oke. Ini contoh ya teman-teman ya. Kognitif. Oke. Motorik. Motoriknya apa? Berkembang baik terlihat saat berlari, melompat, dan bermain. Motorik halus juga mulai berkembang seperti saat menggambar dan mewarnai. Ini ya. Oke, tulis sini. Kreativitas. Nah, kreativitas. Ananda menunjukkan kreativitas dalam menggambar dan membuat karya sederhana. Itu ya. Oke, masukkan. Lalu kesiapan belajar. Ini ya. Dalam hal kesiapan Ananda mulai menunjukkan kesiapan belajar dengan mampu duduk mengikuti kegiatan. Nah, ini makanya saya dimensi ini saya masukkan karena ini ya bisa nanti dibuatkan narasinya. Nah, kalau sudah semua terisi ini ya, sudah semua terisi, baru kita susun rapot. Kita klik susun rapot. Oke, kita klik aja. Kita tunggu hasilnya.
Oke, kita tunggu hasilnya dulu. Kita tunggu dulu, ini sedang disusun ya. Nah, ini sudah disusun, tinggal diunduh di Word, klik unduh di Word ya. Oke, sudah terunduh ya, kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah disusun narasinya ini ya, dan kita sekolah. Nanti tinggal dirapikan ya teman-teman ya, tinggal dirapikan. Nah, nanti sudah saya buatkan template-nya, nanti saya lampirkan juga template-nya ya. Template mana, template-nya, template rapot, template-nya nanti saya cantumkan mana, bentar. Nah, ini di sini. Nah, nanti template-nya sudah saya buatkan seperti gini, tinggal nanti teman-teman nah nanti di sini ya, ini kan nanti sudah dibuatkan ya rapotnya, narasinya ini sudah dibuatkan. Nah, ini hasil dari isian kita tadi. Misalkan ini nanti perkembangan umumnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendampingi Ananda selama 1 semester ini. Alhamdulillah Ananda menunjukkan perkembangan yang secara keseluruhan. Nah, ini kan dibuatkan ya berdasarkan isian kita saat ia berdasarkan di rumah maupun teman-temannya. Nah, kalau sudah mungkin ini nanti tinggal di copy aja, masukkan ke template yang sudah saya siapkan nanti sini, perkembangan di sini. Nah, gitu kan. Nah, tinggal dirapikan. Nah, oke, nanti misalkan mau diberikan dokumentasi foto bisa, kalau enggak ada dokumentasi foto ini bisa dihapus gitu ya. Nah, tinggal selanjutnya pengisian tadi itu agama dan budi pekerti gitu ya. Nah, ini tinggal di copy paste gitu. Tinggal di copy paste di sini. Tinggal dirapikan aja ya. Nah, bisa ditambah foto dokumentasi gitu ya. Nah, nanti sampai terakhir, nanti di sini juga sudah dibuatkan siapa ini rekomendasi untuk orang tua. Kita lihat rekomendasi untuk orang tua sudah dibuatkan juga ini. Nah, ya, untuk mendukung perkembangan ini lain multi fokus Anda ya, dan dapat mengajak. Nah, ini ya kan lengkap ya, sudah diberikan ya, setidaknya kita punya referensi untuk membuat rapotnya nanti gitu ya, bisa kita gunakan untuk membuat rapot untuk semester genap nanti gitu ya teman-teman ya. Ya, nanti ini template sama ini contohnya mungkin juga bisa saya lampirkan ya. Contohnya ya gitu ya. Jadi nanti di sini kalau misalkan nanti ini sudah rapot tersedia, nah kalau belum disusun ya nanti dibuatkan gitu ya. Oke, itu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk selalu seperti kemarin yang aplikasi administrasi juga di backup datanya ya, di backup datanya, diunduh dulu ya. Nanti takutnya setelah kita tutup aplikasinya, kita buka lagi hilang datanya gitu ya. Jadi kita unduh backupnya, unduh backup JSON ini ya. Nah, nanti kalau kita mau buka lagi ternyata datanya hilang, kita import datanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya sahabat PAUD. Insya Allah kita nanti berjumpa lagi ya. Nanti bisa mungkin tinggalkan komen, Pak Hanif buatkan aplikasi ini dong, aplikasi apa gitu ya. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.